Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aisal 11, saya kelas 11 IPA 4, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan proses spermatogenesis dan oogenesis. Nah, sebelum masuk ke prosesnya, kalian harus tahu nih apa itu spermatogenesis dan apa itu oogenesis. Spermatogenesis itu ialah proses pembentukan sperma yang terjadi pada pria, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur pada wanita. Nah, karena ada dua materi yaitu spermatogenesis dan oogenesis, jadi kita mulai dulu dengan yang pertama yaitu spermatogenesis. Spermatozoa terjadi di testis. Nah, di testis itu terdapat tubulus seminivirus. Dinding tubulus seminivirus terdiri dari jaringan epitel dan jaringan ikat. Pada jaringan epitelium terdapat sel-sel spermatogenia dan sel Sertoli yang memberi nutrisi pada spermatozoa. Langsungnya spermatogenesis di dalam tubulus seminivirus ini diatur atau dipengaruhi oleh dua hormon. Yang pertama hormon gonadotropin dan yang kedua hormon testosteron. Jadi tadi kita sudah membahas tentang pengertian spermatogenesis dan hal-hal yang mempengaruhinya. Sekarang kita akan membahas prosesnya. Nah, jadi untuk mempermudah kita mempelajari proses dari spermatogenesis ini, kita melihat bagan yang sudah ada. Gambar bagannya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan tampilkan di sini. Nah, yang pertama itu ada spermatogonium. Spermatogonium itu mengalami mitosis. Nah, teman-teman tahu nggak sih mitosis itu apa? Ini adalah mitosis. Nah, jadi pada intinya mitosis itu adalah pembelahan yang terjadi pada sel eukariot pada jaringan somatik. Nah, terdiri atas pembelahan inti dan pembelahan sitoplasma, tetapi diawali dengan pembelahan inti. Nah, sedangkan ini adalah meiosis. Inti dari ini adalah meiosis, yaitu pembelahan sel secara tak langsung untuk mengurangi jumlah kromosom dari 2N atau diploid menjadi haploid. Kita masuk ke bagian pembentukan spermatogenesis. Nah, yang pertama itu ada spermatogenium. Dia mengalami pembelahan secara mitosis. Mitosis itu terlibat pada pembentukan sel-sel 2N atau diploid, sehingga menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer ini mengalami pembelahan secara meiosis. Yang kita tahu meiosis ini mengurangi jumlah kromosom dari 2N menjadi N, sehingga menghasilkan haploid, yaitu spermatosit sekunder yang jumlahnya haploid. Spermatosit sekunder ini kan ada dua, ada tipe A dan tipe B. Masing-masing mengalami pembelahan meiosis. Nah, masing-masing menghasilkan 2 spermatid yang jumlahnya menjadi 4 spermatid. Nah, spermatid ini adalah induk dari sperma atau proses menjadi sperma. Jadi belum menjadi sperma yang sebenarnya ya, teman-teman. Lalu, spermatid ini berkembang lagi menjadi spermatozoa atau sperma yang sudah benar-benar matang. Setelah terbentuknya spermatozoa atau sperma matang, sperma ini akan keluar melalui uretra bersama-sama dengan cairan yang dihasilkan oleh vesika seminalis dan kelenjar prostat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang spermatogenesis dan sekarang kita akan membahas tentang oogenesis. Masih ingat kan di awal video saya sudah memberitahu apa itu oogenesis. Sekarang kita lanjut aja masuk ke proses pembentukan oogenesis. Nah, jadi dalam proses pembentukan oogenesis ini ternyata nggak jauh beda sama pembentukan spermatogenesis ini. Jadi kedua-duanya ini masih melakukan pembelahan secara mitosis dan meiosis. Jadi harap diingat-ingat ya, apa tadi mitosis dan meiosis? Adalah bagan pembentukan oogenesis. Lebih jelasnya saya akan tampilkan bagiannya di sini ya. Jadi dari bagian ini kita akan bahas dari awal, yaitu oogonium, yaitu sifatnya diploid dan mengalami pembelahan secara mitosis sehingga menghasilkan oosit primer yang bersifatnya diploid juga. Nah, ternyata oosit primer ini mengalami pembelahan secara meiosis sehingga yang kita tahu meiosis itu mengubah 2N atau diploid menjadi N, menjadi haploid. Nah, jadi si oosit primer ini melakukan pembelahan dan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar 1. Nah, seperti yang kita lihat di bagian ini, oosit primer itu mengalami pembelahan secara meiosis 1. Itu terdapat oosit sekunder dengan badan polar 1. Nah, keduanya ini mengalami pembelahan meiosis yang disebut dengan meiosis 2. Nah, pada oosit sekunder ini dia menghasilkan ootit dan badan polar 1. Ootit ini akan terus berkembang menjadi ovum. Nah, sedangkan badan polar 1 ini dia akan menghasilkan 2 badan polosit. Jadi teman-teman, kita lanjut ke pembahasan tentang virus corona atau COVID-19 virus. Kalau dipikir-pikir, lebih bahaya mana sih? Virus corona atau virus AIDS atau virus
HIV. Nah, teman-teman, jadi saya pernah membaca sebuah artikel mengenai 3 virus ini. Saya ingat, saya akan tampilkan di sini. Virus corona sebenarnya tidak sebanding dengan virus AIDS dan HIV, tetapi jangan disepelekan. Karena banyaknya angka orang-orang yang sembuh dari penyakit corona, sedangkan AIDS dan HIV itu sedikit sekali kemungkinan orang itu bisa sembuh, teman-teman. Jadi sebenarnya yang buat corona bahaya itu apa sih? Nah, yang buat corona itu bahaya yaitu penyebarannya yang sangat-sangat cepat dan gejalanya yang sulit untuk diketahui. Gejalanya itu mirip sekali dengan orang yang sakit batuk, panas. Jadi kesimpulannya, virus corona itu tidak lebih berbahaya daripada virus AIDS dan HIV. Virus corona juga masih memungkinkan kalian untuk sembuh jika terjangkit apabila daya tahan tubuh kalian kuat. Yap, jadi mari kita bantu tenaga para medis dan pemerintah dengan mengikuti peraturan pemerintah, tetap di rumah dan menjaga kondisi lingkungan dan diri sehingga kita selalu tetap sehat. Saya Putri Aisal Sabila mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.